ini kebetulan saya ada kunjungan ke wilayah timur kota Bandung, tepatnya Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Perjalanan pulang ini memakan waktu kurang lebih 30-40 menit ya. Namun di video ya jelas saya potong biar nggak kepanjangan. Jalur terpendek menuju Bandung Utara dari Bandung Timur jelas adalah melewati Cicahem. Tetapi hari ini saya akan agak memutar sedikit melewati jalur Pangaretan yang gak terlalu ramai di jalan. Ini adalah Bundaran Cibiru ya, salah satu etalase kota Bandung dari area timur. Lumayan padat daerah sini guys. Alhamdulillah hari ini cerah di tengah hari ya, jadi enak sih videonya. Nah ini kita lewat Universitas Islam Nusantara. Tapi perjalanan hari ini saya dari pagi tadi berangkat sepertinya tidak melihat petugas kepolisian ya di jalan. Mungkin mereka beristirahat karena kalau malam kan sedang ngurusin demo gitu ya. Sekarang lagi rame-ramenya demo di kota-kota besar. Nah akhirnya sebelum Borma Cipadung gitu ya, kita belok kiri masuk ke Jalan Pangaretan. Ini adalah jalan alternatif ya untuk menuju tengah kota. Kita bisa ke Antapani, bisa ke Soekarno-Hatta lagi, bisa ke Arca Manik, bisa ke Sukamiskin. Buat yang lupa bawa SIM bisa lah lewat sini ya. Tapi lengkap ya surat-surat tanah, cuman ini jalur yang lupa bawa SIM. Oke, lanjut. Karena tujuan kita masih jauh, di Jalan Pangaretan ini lurus saja sampai ke daerah Cisaranten ya. Nggak usah mikir belok, kecuali mungkin Anda pengen ke Gede Bage atau ke daerah Ujung Berung ya, ada belokan ya. Di video mungkin Anda lihat ya banyak yang tidak lengkap ya, banyak yang tidak memakai helm. Tetapi ya bagaimanalah, mungkin mereka lupa atau karena ngerasa dekat aja. Tapi bukan untuk dicontoh ya guys. Selalu lengkapi perlengkapan berkendara Anda dan surat-suratnya. Nah terus saja dari jalan ini lurus terus ikut jalur utama ya. Nanti sampai ujung Jalan Cisaranten baru kita akan menemukan pertigaan. Jalan ini cukup ramai di siang hari dan malam pun tidak terlalu sepi. Banyak tempat istirahat. Kalau kita belum makan siang banyak di sini tempat makan ya guys. Sebagai orang lapangan ya pasti saya pernah nyoba lah makan daerah sini juga. Oke lanjut. Nah jalur ini lumayan ramai kan guys ya, dan termasuk jalur lupa bawa SIM. Oke itu banyak yang nggak pakai helm di sini. Tapi jangan ditiru ya guys. Nah, dari banyak belokan untuk Ujung Berung dari sini. Nah kalau lurus terus kita nggak ngambil belok juga, kita bisa nyampe ke daerah Arca Manik, perumahan Arca Manik ya, dekat Lapas Sukamiskin. Terus kita juga bisa lanjut ke Antapani di sana atau ke Soekarno-Hatta juga. Jadi jalan alternatif ini termasuk aksesnya kemana-mana sih di daerah tengah dan timur ya guys. Nah di depan ini kalau kita masuk ke kiri bisa ke Arca Manik, bisa ke Antapani. Tapi kita bawa ke kanan aja. Jalan ini lebih sepi. Meskipun sebenarnya lewat jalan ini perjalanan saya pulang itu lebih jauh. Cuman kondisinya tidak terlalu ramai. Jadi kalau kita tidak suka
jalur jalan provinsi itu ya lebih baik lewat sinilah. Cuman ya gini lah, agak sepi-sepi gitu ya kalau dekat perumahan-perumahan. Nah, kita sudah masuk lagi ke jalur jalan provinsi ya, jalan utama. Nah, di depan kita ini sebelah kiri ada lapas Sukamiskin, lapas yang terkenal dipakai oleh para koruptor. Dilanjut terus lurus, kita akan menemukan terminal Cicahem yang dipakai syuting preman pensiun. Kita lurus terus aja guys, agak dipercepat videonya. Bukan saya kebut-kebutan ya, itu dipercepat, saya nggak pernah kebut-kebutan, sekarang lah males, yang penting nyampe aja. Nah, ini kita masuk ke jalan Surapati. Ini jalan lurus, kalau lurus terus itu bisa sampai Cimahi, bisa ke Sarjadi juga ke rumah saya, tetapi saya mau ke rumah ibu dulu ya, mau mampir di daerah Sukaluyu. Jadi jalurnya kenapa saya merekam video ini sampai Sukaluyu, karena saya mau mampir ke rumah ibu di daerah Sukaluyu. Nah, di perempatan Ciputra ini harus adu skill nih kalau belok nih. Iya, agak ribet tuh. Adu berani aja. Di awal video suara klakson itu sebenarnya cuma efek, karena di kota Bandung jujur aja ya, kita itu udah jarang pakai klakson asli semacet apapun ya, paling pendatang lah yang dari Garut, Tasik, mungkin mereka kan nggak tahu gitu. Tapi kalau orang Bandung asli itu sudah nggak pakai klakson. Kayaknya ada ibaratnya gini ya, hati-hati aja kalau di Bandung itu, kalau kita di jalan raya main klakson berarti seakan-akan udah siap ngajak berantem aja gitu lah logikanya ya. Jadi kalau berani susul aja, nggak akan marah. Tapi kalau nggak berani jangan ngelakson gitu aja lah. Kecuali ya yang darurat misalkan membahayakan ya diklakson aja, karena itu jelas salah. Nah, ini di depan adalah kita masuk ke Jalan Pahlawan tuh. Kalau lurus kita bisa ke Dago, kanan itu Taman Makam Pahlawan. Nah, kita sebenarnya bisa jalan lurus, cuman karena panas lebih baik kita lewat Jalan Sukaluyu. Jalan Sukaluyu ini jalan perumahan ya, Jalan Sidomukti. Nah, Jalan Sidomukti ini masih banyak pepohonan, jadi kalau lewat sini rasanya nggak terlalu panas gitu ya, nyaman gitu. Terus kendaraan juga nggak terlalu ramai, karena mungkin image-nya jalan perumahan. Oke, perjalanan sebenarnya sudah dekat ya, di depan sudah nggak terlalu jauh. Ini adalah Jalan Sidomukti, lurus terus sampai kita menemukan Masjid Ad-Dawah namanya, Ad-Dawah. Jadi masjid ini suka banyak dipakai juga oleh para orang lapangan ya, kalau istirahat atau sholat zuhur siang gitu. Ini masih di Jalan Sidomukti ya guys, nggak saya potong karena memang sudah dekat rumah ibu. Nah, ini kalau di depan lupa saya kasih keterangan di depan, kalau belok kiri ini kita bisa ke Gasibu, ke Gedung Sate bisa ya, ke Pusdai bisa belok kiri. Lanjut saja. Ini kalau lebaran di sini, kalau bulan puasa ini waduh, di sini kalau sore yang jualan takjil waduh macet ini di sini ya. Dan ramai tuh udah kelihatan tuh tawarnya. Nah, ini kalau lurus tuh buntu ya jalan kompleknya ini, Masjid Ad-Dawah. Nah, kita masuk ke kanan. Sudah dekat ya guys. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena perjalanan ini sudah mau nyampe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.